Berkembangnya tingkat kecerdasan sumber daya manusia membuat konsumen sekarang sudah memiliki pemikiran yang cerdas dan teliti dalam memilih dan menggunakan produk. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini dibutuhkan ilmu digital marketing, pemasaran secara online, bagaimana menggunakan media sosial, serta memilih brand yang tepat dan menarik untuk menembus pasar era digitalisasi. Setelah sukses menggelar kegiatan program pembinaan pelatihan dan keterampilan kerja bagi calon dan mantan pekerja migran Indonesia selama 5 bulan, kini Dinas Tenaga Kerja memberikan apresiasi dengan menggelar wisuda bagi para tenaga kerja tersebut. Dalam penutupan pelatihan berbasis kompetensi ini dihadiri langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, didampingi para Kepala Bidang Lingkup Dinas Tenaga Kerja, Bapeda Kabupaten Blitar, tim mentor, serta seluruh peserta pelatihan. Pelatihan ini bertujuan memberikan keterampilan bagi pencari kerja untuk mengisi pasar kerja atau mengisi lowongan pekerjaan, memberikan bekal kompetensi yang dilandasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar yang diterapkan, serta menumbuhkan disiplin, motivasi, semangat, dan etos kerja. Berikut liputan ABTV untuk Anda. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, yang kami hormati Kasih Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, yang kami hormati Jeswu beserta tim selaku fasilitator, Pak Camat PNI, dan seluruh peserta Pak Camat PNI yang kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat hadir bersama dalam acara wisuda pelatihan kewirausahaan bagi calon dan mantan pekerja migran Indonesia atau Pak Camat PNI Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar tahun anggaran 2020. Hadirin sekalian, mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya acara dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang indah ini akan dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada para peserta Pak Camat PNI
dan juga penyerahan hadiah kepada 5 besar Pak Camat PMI. Mohon kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk menyerahkan. Ibu Ari Wahyuni. Tahan dulu. Untuk juara ketiga. Ibu Nurul Hidayati. Juara 2 Ibu Sutia. And the winner, juara pertama, pemenang pertama Pak Camat PMI tahun 2020 adalah Koirul Hidayati dari Catering dan Cookies. Tahan dulu. 3, 2, 1. Kalau audisi itu pasti ada seleksi, begitu ya. Dan seleksi ini kita pantau terus dari awal sampai akhir coaching kemarin, bagaimana progres atau pergerakan panjenengan dari individu panjenengan, dari perkembangan usaha panjenengan, dari attitude panjenengan,
selama mengikuti pelatihan. Poin yang pertama adalah absensi. Ini penting, poin utama adalah absensi. Yang akan kami sampaikan yaitu jika ada pertanyaan dari panjenengan, Mbak, indikator penilaian untuk menentukan 5 terbaik, yang terbaik di antara kami itu apa? Kita akan menyampaikan dengan sejujur-jujurnya tanpa ada rekayasa. Karena kami di sini dituntut untuk profesional. Saya tidak mengenal panjenengan kawan, saya tidak mengenal panjenengan saudara, tapi saya mengenal panjenengan adalah peserta dari Pak Camat PMI. Begitu ya. Ini berat buat saya, nanti juga akan ditambahkan oleh Mas Hendrik. 1. Indikator tentang penilaian yaitu absensi. Yang kedua, SDM. Mengapa SDM ini penting? Panjenengan adalah calon-calon pengusaha sukses. Amin. Dan attitude itu penting. Attitude itu penting karena panjenengan akan berhubungan dengan orang banyak. Jadi SDM ini sangat penting. Bukan SDM ini tentang panjenengan pandai atau tidak, tapi lebih ke attitude panjenengan. Bagaimana panjenengan menghormati orang, bagaimana panjenengan mengambil sikap di kala panjenengan tidak menyukai teman. Itu yang kita nilai tanpa panjenengan sadari. Gitu ya. Dan yang kedua adalah tentang kreativitas. Kreativitas ini berhubungan dengan produk panjenengan. Habis itu berhubungan dengan teknik cara atau pemasaran panjenengan, cara pendekatan panjenengan pada sesama teman untuk membangun suatu jaringan. Itu kreativitas. Yang ketiga, absen, SDM, kreativitas. Habis itu ada pemasaran. Pemasaran ini kita pantau, kita mendapatkan itu dari coaching, dari sesi coaching. Setiap hari kita tanya, panjenengan akan bercerita suka duka panjenengan sesuai realita yang panjenengan hadapi, dan ini kita catat, dan ini kita cermati. Walaupun sebagai pendamping panjenengan waktu di sesi coaching sangat-sangat ingin memberikan, harusnya kamu melangkah seperti ini, tetapi lagi-lagi kami dibatasi oleh profesional. Untuk coaching kita tidak bisa memberikan arahan, baru kita tutup coaching, baru kita lanjut mentoring, biasanya seperti itu. Di proses coaching itu sendiri, kalau kita bisa kalau kita bisa melihat atau kita kemarin kembali ke proses coaching itu, sebenarnya kan berbagai masalah itu kita sendiri yang bisa menyelesaikan, kita sendiri yang punya inisiatif atau cara bagaimana menyelesaikan masalah itu di proses coaching. Contoh, banyak mas aku kurang dikenal banyak orang, ketika orang mau pesan itu tidak tahu tempat saya, akhirnya progresnya apa? Oh, saya harus bikin banner. Itu salah satu proses untuk menyelesaikan masalah. Terkait kita sering ikut pelatihan atau di sana di sini, itu bonus. Nanti jenengan bisa dari sini mungkin ikut pelatihan lain dan ikut audisi yang lain, itu bisa. Memang saya rasa memang pelaksanaan Pak Camat PMI kali ini saya rasa sudah baik, cuma memang ada kekurangan, terutama memang masalah waktu. Memang kita kemarin ada pandemi. Karena waktu yang mepet, biasanya kalau proses-proses kayak BMW, BMC itu butuh waktu dari jam 8 sampai jam 3 pagi. 3 sore. Jam 3 sore. Nah, kita semua bertemu. Nah, kemarin kita kan ada 2 gelombang. Gelombang A, gelombang B, pagi sore. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita panitia. Bahkan materi antara pagi hari harus diulangi di siangnya. Dengan karakter peserta yang berbeda juga mempengaruhi. Tantangan-tantangan tersebut akhirnya menjadi sebuah ilmu baru bagi kita bagaimana menghadapi model pelatihan seperti ini. Tapi terlepas dari itu semua, saya harap ini semua adalah terbaik dari terbaik. Tepuk tangan untuk nantinya di kegiatan 2021. Terima kasih pada teman-teman semuanya ya. Dari awal sudah saya sampaikan, ketika jenengan ternominasi ya, terpilih menjadi peserta pelatihan, Anda semua sudah menjadi bagian daripada kami semuanya ya. Kita adalah sama. Oke.
dikai repekan Mbak Reni. Titip opo Mbak Reni tadi ya. Sadir. Tapi yang jelas aku rasa moco guys, ya Mbak Reni. Gitu ya. Oke. Jadi harapan kami ini terkhusus masalahnya. Pelatihan ini terkhusus pada calon dan mantan pekerja migran Indonesia. Panjenengan semuanya adalah bagian dari kami. Ini adalah yang sangat istimewa bagi calon. Saya yakin calon yang istilahnya baru itu hampir tidak ada. Rata-rata sudah X. Benar? Benar ya? Oke. Oleh sebab itu, sesuai dengan komitmen yang telah jenengan tuliskan di kertas, ini tidak disaksikan oleh kita bersama. Ya, saya yakin dan saya yakinnya ini tadi enggak ngarang, tapi sesuai dengan hati nurani panjenengan semuanya. Ya, ketika sudah berkomitmen yang menciptakan pasar panjenengan, yang memiliki pasar panjenengan, yang menguasai pasar adalah panjenengan semuanya. Oke. Terima kasih. Berarti bahwa kita selama kurun waktu hampir 5 bulan ya, ini tidak sia-sia. Ya kita syukur, masih syukur diberi kesehatan, nikmat sehat, kuat, selamat, sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini hingga paripurna. Untuk teman-teman kita yang nggak hadir, kita selalu mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan mereka selalu di dalam lindungan Allah SWT. Kalau misalkan ada kesibukan, mudah-mudahan kesibukannya segera teratasi. Dan yang terpenting doa kita jangan ada yang sakit. Kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila di jalan mudah-mudahan tidak ada arah apapun. Ya, selamat sampai di tujuan. Rekan-rekan saudara semuanya, jadi bahwa di era pandemi ini luar biasa, tapi saya sudah mengapresiasi kepada panjenengan semuanya. Panjenengan sudah lolos dalam semua tahapan dan tantangan. Alhamdulillah. Ya, kami menyerahkan tanpa ada intervensi apapun terkait dengan penilaian yang ada di pelatihan ini. Ya, jadi murni itu tadi dari teman-teman. Kami hanya mensupport, ya, mensupport. Era sekarang dan era ke depan, ini tantangan kita luar biasa. Ya. Ini bukan merupakan akhir, tapi merupakan awal. Setuju? Setuju. Kalau pelatihan ini mungkin penutupan, tapi bukan akhir. Ini merupakan awal perjuangan panjenengan semuanya untuk berinovasi, untuk berkreativitas, ya. Tadi dalam menciptakan pasar, memiliki pasar dan menguasai pasar. Kita semuanya adalah satu dalam bentuk persatuan, ya. Pekerja migran itu ada wadahnya dan juga dilindungi dalam undang-undang. Ketika ngomong PMI, semuanya hadir, termasuk negara juga hadir. Oleh sebab itu perhatian kepada pekerja migran atau pejuang devisa ini betul-betul menjadi perhatian. Ya memang kalau istilahnya keinginan menjadi pekerja migran itu bukan tujuan utama. Saya yakin panjenengan semuanya. Tapi dan bukan untuk mencari uang. Saya yakin dan yakin-yakinnya. Tapi untuk mencari modal, ya. Jangan cari uang untuk adik-adik kita, teman-teman kita yang masih di rantau sana, di negeri orang. Tolong ingatkan, jangan cari uang, tapi carilah modal, ya.
Kalau uang biasanya ya untuk beli sudah habis. Tapi kalau modal untuk mencari modal, berarti untuk mengembangkan suatu usaha yang sekarang jenengan sudah mengikuti pelatihan, sudah mengikuti istilahnya sudah memiliki dasar, tinggal jenengan mengembangkan. Ya. Dalam. Tadi sudah komitmen bahwa kita tidak terputus di sini. Ya. Monggo teman-teman masih punya grup, teman-teman yang berhasil menggandeng teman kita yang masih tertatih-tatih. Ya. Dalam. Saya yakin karena orang-orang ini adalah orang-orang pilihan, ya. Nanti mudah-mudahan juga menjadi pilot project untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan alhamdulillah Pak Camat PMI ini kemarin ketika saya di Bogor, kegiatan ini juga saya sampaikan di pertemuan ILO. Dia juga mengapresiasi. Jadi nanti kalau apabila nanti ada teman-teman, bapak atau ibu yang datang ke panjenengan semuanya, ya, atau ke salah satu lah pokoknya, ya, jenengan bisa kontak kepada kami, ya, itu benar dari ILO apa bukan? Karena data-data ini otomatis nanti saya lewat Mbak Reni, kira-kira yang ini teman-teman alumni ini siapa saja. Mungkin nanti ILO itu juga istilahnya acak gitu loh, ya, mensampling daripada jenengan. Nah, benarkah Pak Camat ini? Ini kalau ini sudah viral masalahnya. Pak Camat PMI ini luar biasa. Adanya cuma di Blitar, ya, adanya cuma di Blitar yang viral. Nah, berbangga. Dan saya minta sekali lagi jangan puas di sini, ya. Yang didapat dari pelatihan ini, jangan puas. Betul tadi ya, tidak puas, betul Pak. Ya, ada yang tidak puas dengan pelatihan ini, jangan puas, ya, jangan puas. Kalau jenengan nggak puas dengan pelatihan ini, sungguh sangat luar biasa, ya. Berarti jenengan harus berinovasi, berkreativitas, ya, tembuslah dunia, karena jenengan sudah melanglang buana, ya, ke mancanegara. Oleh sebab itu pengalaman itulah, monggo, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas saya sekali lagi berterima kasih dan selalu mendoakan semuanya menjadi berhasil. Amin. Mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pembukaan tentunya ada penutupan tadi yang disampaikan Mbak Reni. Ya, terima kasih. Maka untuk pelatihan Pak Camat PMI pada hari ini Kamis tanggal 17 Desember 2020 kita nyatakan selesai, kita nyatakan ditutup dan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya sangat bangga sekali, ya. Juga apresiasi kepada teman-teman peserta pelatihan ini
yang telah mengikuti ya dari awal hingga paripurna yang kurang lebih 5 bulan ini, ternyata hasilnya sangat luar biasa dan kita tidak ragu lagi ya, mereka sangat berinovasi, mereka sangat berkreativitas, jadi seperti hasil-hasil yang ini ya kan. Dan harapan kita tadi sudah sampaikan, mereka ya teman-teman peserta pelatihan ini bisa menciptakan pasar, memiliki pasar dan menguasai pasar. Untuk kepada peserta ya, tolong jangan puas sampai di sini. Jadi pelatihan ini ya, jangan puas menerima pelatihan atau pengetahuan dari keterampilan ya. Lanjutkan dan lanjutkan. Anda harus berkreativitas, lebih berinovasi ya, istilahnya lebih berdaya saing menghadapi pasar dan globalitas. Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman karena mampu membuat sebuah pelatihan kewirausahaan yang betul-betul berkinerja ya, betul-betul berkinerja. Kenapa saya bilang berkinerja? Karena pelatihan ini tidak hanya mengajari mereka membuat sesuatu, tapi sampai bagaimana caranya mendesain kemasannya, kemudian juga bagaimana cara memasarkannya. Dan pelatihan ini tidak hanya sehari 2 hari, pelatihan ini sampai 3-4 bulan. Ini luar biasa yang selama ini belum mampu kita lakukan, tapi sejak kita dibantu dari USAID tahun 2018-2019, pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Blitar sudah bertransformasi pada metode pelatihan baru yang mengadopsi dari apa yang telah kemarin diberikan dari teman-teman USAID Amerika, yaitu apa? Pelatihan yang berkinerja, bersistem audisi atau seleksi ya, jadi mulai dari pendaftarannya sudah bersifat terbuka, pelatihannya berjenjang mulai dari motivasi, kemudian dari pelatihan bisnis model kanvas, kemudian ada mentoring, ada coaching, ada wisuda dan sebagainya yang sebelumnya belum pernah ada di Blitar. Dan apa yang dibawa teman-teman USAID di Blitar betul-betul sangat kita rasakan dampak dan manfaat. Ini kita melihat produk-produk ini sudah sangat menggembirakan, sangat membahagiakan ya. Karena kita tidak menduga bahwa dari peserta yang mulai nol tidak punya skill, kemudian mereka membuat produk yang luar biasa seperti ini. Memang kita melihat Pak Camat PMI berusaha melihat pekerja migran kita dari sisi yang lain, bagaimana kita bisa memberdayakan mereka. Mereka punya nilai plus, mereka bekerja untuk mencari modal, kemudian mereka sudah punya jaringan hingga ke luar negeri. Nah inilah yang kita manfaatkan, ini yang kita kembangkan, bahwa mereka sebenarnya juga mampu untuk berusaha, sehingga orientasi mereka ke luar negeri untuk mencari uang beralih hanya sekedar mencari modal, sehingga ketika membuat produk seperti ini dan mampu menjual seperti yang dilakukan dalam pelatihan, inovasi pelatihan Pak Camat PMI ini, mampu membuat mereka tidak perlu kembali lagi, bahwa mereka membuat produk, bahkan produk-produk ini nanti akan mampu mereka kirim ke luar negeri dengan jaringan yang sudah mereka miliki. Untuk perkembangan peserta Pak Camat PMI sangat luar biasa. Jadi ketika kita awal dulu ada session BMB, terus BMC, ada mentoring dan coaching, itu mereka mengikuti progres dengan baik. Jadi mulai dari pengembangan kemasan, terus pembukuan, juga pasar itu sekarang mulai bertambah. Jadi program ini saya rasa sangat baik untuk dikembangkan di Kabupaten Blitar, meskipun juga di kabupaten-kabupaten lain. Jadi sangat bagus untuk pengembangan kewirausahaan bagi para calon atau mantan pekerja migran Indonesia. Ini brownies panggang ya, yang di dalamnya ada coklat. Saya orangnya pemalu, pendiam. Setelah mengikuti program ini saya lebih percaya diri, lebih berani. Semoga dengan adanya pelatihan ini usaha saya bisa sukses dan teman-teman semua juga ikut sukses. Kami berharap pelatihan ini berkelanjutan agar teman-teman yang lain bisa sukses juga.